Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa melingkupi memenuhi kami. Biarlah firman-Mu senantiasa berkuasa atas hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Dungi di dok mamad dok au, unang sahapi kahata panurirangon ni bukon ay jonok matikina. Waktunya sudah dekat. Ketaatan melakukan perintah dari Tuhan pasti mendatangkan manfaat kepada diri kita sendiri dan juga dapat menjadi berkat kepada orang lain. Dalam ketaatan dibutuhkan pendengaran dan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga tidak salah menerapkan atau melakukan perintah. Sebab bisa saja karena sesuatu yang biasa terjadi memengaruhi kita dalam melakukan perintah. Sebagaimana Yohanes dalam menerima wahyu dari Tuhan dan setelah menerima hal apa yang harus dilakukan terhadap perkataan-perkataan Allah tersebut, didengar dan diperhatikan dengan baik, Yohanes dapat melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Malaikat memberitahukan Yohanes apa yang harus dilakukan setelah penglihatan selesai, bukannya memeteraikan apa yang telah dia tulis sebagaimana yang diperintahkan kepada Daniel. Kitab ini harus dibiarkan terbuka supaya semua orang bisa membaca dan memahami. Pesan Daniel dimeteraikan karena itu bukan pesan untuk zaman Daniel, tetapi kitab Wahyu adalah pesan untuk zaman Yohanes dan relevan untuk zaman sekarang. Perkataan-perkataan nubuat melalui Yohanes ini bukan untuk waktu atau zaman yang masih lama akan terjadi. Nubuatan ini harus dinyatakan dan diketahui oleh semua orang bahwa waktunya sudah dekat. Oleh karena itu semua orang harus mempersiapkan diri menanti waktu kedatangan Kristus kedua kalinya. Kualitas kesiapan kita sebagai orang percaya sangat menentukan keberadaan kita pada saat kita menghadapi penghakiman tersebut. Ketika kedatangan Kristus kembali semakin dekat, ada pertentangan langsung yang lebih besar antara pengikut Kristus dan antikristus. Dalam hal ini, kewaspadaan dan berjaga-jaga adalah hal yang harus kita lakukan setiap waktu. Apa yang diwahyukan atau yang diperkatakan kepada Yohanes dan tidak dimeteraikan supaya kita mengetahui apa yang akan terjadi dan kita memiliki kesiapan menghadapinya. Waktunya dinyatakan kepada Yohanes untuk tidak memeteraikan perkataan-perkataan nubuat ini, melainkan waktu untuk membuka dan membacanya sebab kedatangan Kristus akan terjadi sewaktu-waktu. Lalu apa makna bagian yang menarik ini? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, akan tiba waktunya ketika sudah terlambat untuk berubah. Seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Seseorang yang begitu lama menolak jalan Kristus sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi menerimanya. Selama masih Tuhan berikan waktu bagi kita, dan dalam perjalanan waktu ini dia mengingatkan kita melalui firman-Nya, Allah menyatakan bagi kita hal yang akan terjadi ketika kedatangan Kristus kedua kalinya. Marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai orang percaya yang sejati, di mana orang percaya kepada Kristus pasti nyata melalui setiap perbuatan baik di dalam hidupnya. Lembutkanlah hati menerima perkataan Allah, supaya hati kita dipenuhi oleh perkataan Allah. Kedua, seorang penafsir mengatakan bahwa Kristus yang bangkit berkata, biarlah setiap orang melakukan apa yang menyenangkannya. Aku tidak akan memaksakan pilihan baginya. Dan ini merupakan peringatan lainnya bagi kita bahwa sejatinya Yesus sudah menyatakan segalanya bagi dunia ini. Pada dasarnya kehidupan dan keselamatan adalah untuk semua orang. Bagi orang yang mengeraskan hati dan menolaknya akan mendapat bagiannya sesuai dengan keputusannya menerima atau menolak. Allah tidak pernah memaksakan sesuatu hal bagi dunia. Hal yang pasti bagi dunia adalah Dia menyediakan kehidupan dan keselamatan. Dia menyatakan apa yang dikehendakinya dan yang tidak dikehendakinya melalui perkataannya. Bahkan dalam renungan kita hari ini, supaya perkataan Allah itu tidak dimeteraikan, artinya terbuka supaya semua orang tahu. Kebebasan yang diberikan Allah bagi kita adalah untuk mendewasakan kita dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus menolong kita dalam menentukan setiap pilihan kita adalah sesuai dengan firman Tuhan yang nyata bagi kita. Sahabat yang baik hati, jika perkataan-perkataan Allah terbuka dan dapat kita baca, bahkan nubuatan akhir zaman, kedatangan Kristus kedua kalinya juga sudah kita ketahui pasti akan datang. Marilah kita mempersiapkan diri sebagai orang yang percaya, waspada,
dan berjaga-jaga, memilih firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Apabila telah tiba waktunya, kita sebagai orang yang setia dan percaya kepada Yesus akan menerima mahkota kehidupan. Ingatlah, waktunya sudah dekat. Bersiaplah di dalam firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh diingatkan oleh firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami mempersiapkan diri kami dalam menanti kedatangan Kristus kedua kalinya dengan firman Tuhan. Dengan hal-hal yang Engkau kehendaki selalu kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.